ini kita ada acara diseminasi budaya positif dalam rangka memenuhi tugas pendidikan guru penggerak. Pada rangkaian senjata modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 10 Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Pak Pradik Adi Suproko SPD. Baik, saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga pemaparan diseminasi oleh Bapak Pradik. Untuk membuka acara ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan akan diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Sri Sri Handayani SPD. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD 05 Luah Pari yang berbahagia. Di pagi hari ini kita berkumpul di ruangan ini guna pelaksanaan kegiatan CGP yang akan disampaikan oleh Bapak Pradik Adi Suproko. Sebelumnya saya di sini mewakili dari Bapak Kepala Sekolah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang berkenan menghadiri, mengikut serta dalam kegiatan ini. Demi kelancarannya, di sini kita bersama-sama nanti mengambil sisi baiknya dari penyampaian modul budaya positif ini dan nantinya bisa diterapkan di sekolah kita dengan baik. Kemudian di mana kegiatan ini sangat bermanfaat bagi sekolah kita. Jadi terutama nih kepada Pak Pradik Adi Suproko yang sudah terpilih sebagai CGP Angkatan ke-10. Terutama saya sangat senang, bangga karena salah satu guru dari SD kita bisa terpilih atau masuk seleksi CGP Angkatan 10 ini. Semoga nanti ilmu yang diperoleh Pak Pradik Adi Suproko itu bisa menjadi acuan, diterapkannya apa ilmu yang diperoleh untuk sekolah kita demi kemajuan sekolah kita ke depannya. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Yang terakhir pesan saya, Pak Pradik tetap semangat, tetap optimis kalau Pak Pradik itu akan bisa melaksanakan tugasnya sebagai CGP Angkatan ke-10 dan nantinya bisa berhasil atau lulus menjadi guru penggerak di SD 005 Luah Pari. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya sudahi, apabila dari penyampaian saya ini terdapat kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Acara selanjutnya pemaparan diseminasi oleh Bapak Pradik Adi Suproko SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang telah saya diberikan waktu untuk memaparkan materi diseminasi CGP Angkatan 10 modul 1 atau tugas modul 1.4 budaya positif di sekolah. Tapi sebelumnya saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan ini. Kemudian yang saya hormati Bapak
Ibu Dewan Guru SD 05 tanggal seberang. Sebelumnya saya berdiri di sini itu bukan berarti saya yang hebat, itu bukan. Jadi saya di sini untuk memenuhi tugas saya mengikuti pendidikan guru penggerak untuk menyampaikan materi, yaitu tugas modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah. Lanjut. Budaya positif, kita selalu berbicara budaya positif. Apa itu arti dari budaya positif? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Ya, betul. Budaya artinya adalah kebiasaan. Nah, positif artinya baik, jadi kebiasaan baik. Kebiasaan baik harus kita terapkan di sekolah kita. Budaya positif di sekolah mempunyai perwujudan dari nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Sedangkan nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan universal yang ingin dicapai dalam pendidikan nasional itu tertuang di dalam profil pelajaran Pancasila. Apa saja? Yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong dan kreatif. Oke. Jadi, untuk mencapai nilai kebajikan yang ada di sekolah kita, hendaknya menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita? Yaitu dengan merubah paradigma kita. Jadi harus kita rubah paradigma kita, yaitu sebagai saya ambil contoh ya. Sekarang Bapak Ibu coba pejamkan mata, kemudian kepalkan tangan ke atas, itu terserah atau tangan kiri atau tangan kanan. Kemudian bayangkan di dalam kepalan tangan Bapak Ibu semua itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Entah itu yang berharga itu berarti sesuatu yang sangat kita inginkan. Saya pokoknya itu kepunyaan kita, entah itu diri Bapak Ibu semua atau keluarga. Nah, kemudian buka matanya. Belum. Kemudian buka matanya. Bayangkan ada seseorang yang datang, ya kan? Seseorang yang datang ingin membujuk Bapak Ibu semua, ingin supaya membuka tangan Bapak Ibu semua. Pengen tahu, pengen memiliki dan sebagainya, dengan rayuan, dengan tujuan, dengan intimidasi. Kemudian apa yang Bapak Ibu rasakan? Apa kira-kira Bapak Ibu membukanya? Tentunya tidak. Ya, betul sekali. Kenapa? Karena di dalam kepalan tangan kita itu adalah sesuatu yang berharga buat kita. Itu kalau kita mempertahankan berarti Bapak Ibu semua sudah mengontrol dirinya. Bapak sudah mengontrol dirinya. Bapak Ibu sudah mengontrol dirinya, tidak dikontrol orang lain. Jadi seperti teori kontrol dari Bapak Dr. William Glasser, kalau tidak salah ini ya, saya bacanya. Kontrol Indonesia itu satu guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita tidak bisa mengontrol seseorang kalau seseorang tersebut tidak mau dikontrol. Jadi kontrolan itu harus datang dari di dalam dirinya. Kemudian 2, penguatan positif. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Yang ketiga, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita sering menghardik, mengkritik, menghujat anak murid kita, itu berarti kita menciptakan produk-produk gagalan.
Jadi yang keempat, perilaku memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka yang panjang. Jadi malah akan timbul hubungan permusuhan akan terbentuk. Timbulnya hubungan permusuhan itu jangka panjangnya. Sore kita menghukum, memaksa itu akan malah timbul permusuhan dalam waktu yang panjang akan terbentuk. Lanjut. Jadi bagaimana? Jadi kita berusaha untuk mengubah paradigma stimulus respon kepada teori kontrol seperti yang diucapkan oleh Bapak Stephen R. Covey. Ini teori-teori orang pintar-pintar semua ini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, ubah paradigma aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bagaimana cara mengubahnya? Yaitu mengubah pemikiran kita yang tadinya pemikiran stimulus respon menuju ke teori kontrol. Contohnya yaitu Bapak Ibu semua, kita merubah pandangan kita, yaitu perubahan yang kita lakukan dari stimulus respon ke stimulus kontrol, yaitu stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, kita menganggap sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu tidak bisa. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang, kita tidak bisa memaksakan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi langsung salah teori responnya. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak datang ke sekolah mungkin bandel dan sebagainya, mungkin di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya atau keluarganya. Di sekolah dia akan mencari perhatian. Nah ini kalau kita langsung aktif di sekolah tidak mendapat kasih sayang, di sekolah juga tidak akan mendapat kasih sayang. Orang lain bisa mengontrol saya, pandangan stimulus respon. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, yang seperti kita praktekkan tadi, kita mengepalkan tangan, jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, membuka atau menutupnya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, yaitu sama tadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau sudah memaksa, dibujuk-bujuk nggak bisa, itu kalau stimulus respon langsung dipaksa. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus model berpikir menang kalah. Stimulus responnya model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya model berpikir selalu menang dan menang. Oke, lanjut. Inilah yang pertama yang akan kita terapkan, budaya positif yang ada di sekolah kita. Budaya positif akan menciptakan disiplin. Lanjut, banyak. Kemudian makna disiplin. Budaya positif dapat menumbuhkan disiplin dalam budaya kita. Nah, kata disiplin memaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu makna dari disiplin. Seperti pemikiran dari bapak kita, bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self
disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi kita wajibkan untuk menciptakan disiplin diri yang sekarang. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita tidak bisa disiplinkan diri, jadi wajiblah penguasa untuk mendisiplinkan kita. Lanjut. Menumbuhkan sikap disiplin terhadap murid sebaiknya termotivasi dari dalam dirinya. Untuk menjadi seorang murid yang disiplin harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu keyakinan atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Kemudian seorang murid memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen. Betulan saya itu. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi atau intrinsik. Yang pertama hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi kalau orang berbuat sesuatu karena takut dihukum, takut dikenamai dan sebagainya, berarti itu perilaku manusia yang rendah. Kemudian itu termasuk yang eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan. Berarti saya belajar seperti anak murid, saya belajar hanya ingin mendapatkan hadiah. Saya pengen ranking 1, hanya ingin mendapatkan hadiah dari orang tua saya. Nah, itu juga termasuk teori eksternal. Itu datang dari luar. Kemudian yang paling bagus yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, yaitu intrinsik, jadi motivasi yang ada dalam dirinya. Saya itu yang harus kita tumbuhkan. Inilah contoh penerapan daya bukti yang kedua, yaitu meningkatkan motivasi intrinsik dari dalam. Contoh lagi Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kira-kira mencatat 100 kali di dalam mencatat 100 kalimat di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Saya terlambat datang ke sekolah, saya mendapatkan hukuman. Hukuman, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu bersifat verbal, yaitu melakukan, ya kan? Ini termasuk. Nah, konsekuensinya kalau tidak seperti ini, konsekuensinya ini loh. Berarti ini adalah hukuman. Ini teorinya ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Kemudian menurut murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Bedanya hukuman dengan konsekuensi, contohnya yang konsekuensi yaitu lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Nah, itu berarti ini adalah konsekuensi. Lanjut ini. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi hubungan termasuk dari
Sembilan ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ya, memperbaiki hubungan yang tadinya kelahi, jangan anak murid kita itu kelahi, jadi kita berusaha mengajak murid untuk memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, ini tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tetap kita tarik murid untuk berbuat baik, terus berbuat baik, kita tumbuhkan dari dalam dirinya. Lanjut, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal, hukuman. Identitas gagal, hukuman, dan konsekuensi. Identitas sukses, disiplin, restitusi yang harus kita cari di situ. Contoh identitas gagal atau hukuman. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusinya, restitusi merupakan pilihan, jadi membuat pilihan. Jadi kalau sudah berbuat salah, kita buat pilihan-pilihan anak-anak kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Kalau hukuman ini, restitusinya tidak nyaman untuk murid anak-anak untuk jangka waktu pendek. Kalau hukuman itu misalkan akan menciptakan suasana permusuhan. Kalau itu jangka panjangnya, kalau konsekuensi murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Jangka waktu pendek itu merasakan. Kemudian konsekuensi restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Menguatkan. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Jelas. Kalau biasanya menuntut langsung hukum, gitu. Anak didik melapor diganggu oleh temannya langsung hukum gurunya, itu mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Kalau konsekuensinya biasa diabaikan. Sudahlah, kita lupakan saja, misalkan gitu. Yang jelas kamu jangan seperti itu. Kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti. Korban mendapatkan ganti yaitu kenyamanan. Kemudian karena apa? Kita menerapkan setelah kita melalui itu nanti ada keyakinan kelas. Jadi korban merasa terlindungi. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Murid anak dibuat tidak nyaman, ini konsekuensinya. Kemudian restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Kemudian hukuman, perilaku positif agresif meningkat. Itu kalau dihukum ini malah meningkat. Itu berdasarkan penelitian, katanya peneliti. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian masalah akan terpecahkan, restitusi. Kemudian lanjut yaitu keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan kelas, kalau sekarang kita rubah, kita diajak untuk merubahnya yaitu keyakinan kelas. Kenapa? Ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contohnya itu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa? Apakah takut dihukum atau gimana? Ya, jadi menggunakan helm itulah, menggunakan helm itu kita adalah menjaga keselamatan kita. Jangan takut dihukum oleh polisi. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, yaitu alasan kesehatan langsung. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena takut dihukum. Kalau peraturan itu takut dihukum, takut kena sanksi. Melakukan sesuatu berdasarkan peraturan, pokoknya ketakutan lah. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Satu, keyakinan kelas
bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih terinci dan konkret. Abstrak, misalkan menghormati dan bekerja sama dengan teman-teman itu langsung kita kasih contoh, yaitu menghormati orang lain, seperti itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalkan kalau peraturan itu nanti kalau terlambat sekolah dihukum segini, tapi kalau keyakinan kelas dengan pernyataan-pernyataan positif, nanti ada contohnya di berikutnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua yang kelas, warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak diajak berdiskusi semua untuk membuat keyakinan kelas, untuk mencurahkan bagaimana kelas kita yang kita inginkan itu. Dia akan menuangkan di dalam lembaran kertas dan terus dipasang di dinding, ditempel untuk kita bikin suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan di dalam kelas kita. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas tidak ada peraturannya itu 1 tahun, 2 tahun atau 3 minggu, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu tidak ada. Jadi keyakinan kelas dibuat berdasarkan apabila kita sebagai guru sudah melihat bagaimana anak sudah mulai banyak-banyak yang misalkan melanggar, dan itu kita harus cepat membuatnya kembali, meninjau kembali. Lanjut, peraturan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini, dibuat yang tadi dari penjelasan yang tadi, selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu peraturan kelas, keyakinan dari kelas, yaitu tanggung jawab. Kita mengajak anak untuk bertanggung jawab, mengambil buku harus dikembalikan kepada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Positifnya, kalimat positifnya menghormati orang lain. Jadi kalimat-kalimat yang kita bangun adalah kalimat positif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan kelasnya. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan atau menghormati orang lain. Keselamatan saja juga bisa, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, peraturannya. Keyakinan kelasnya kesehatan, karena kesehatan adalah merusak badan kita. Nah, itu langsung kita ambil kesehatan. Jadi bukan dilarang menggunakan narkoba, ya, seperti itu. Bergantian atau menunggu giliran, itu budaya Andri ya. Menghormati orang lain, bersabar, untuk menumbuhkan sifat bersabar. Budaya Andri itu. Ya. Yaitu tetap kesehatan dan hari di kelas atau koridor, jangan malu-malunya. Jadi keselamatan, keamanan. Jadi peraturan kelas ditempel di dinding, kita lihat sama-sama. Nanti kalau siswa melanggar, kita ingatkan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama. Seperti itu. Tidak mau jawab, jangan. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada ini. 1, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Keberadaan anak itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Jadi kita terima bentuk apapun anak yang datang ke sekolahan. 3, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengar dan dimiliki
rasa harga diri. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. 5. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Setiap orang pasti pengen merasakan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa bebas, merdeka. Lanjut. Kemudian lanjut, ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ini sangat penting karena 5 posisi kontrol. Penghukum, seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini juga sebelum saya agak tahu sedikit ini tentang ini 5 posisi kontrol, saya sering juga saya akui. Jadi kita ubah paradigma kita, penghukum, kita dikit-dikit menghukum, jangan. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut. Misalnya, kamu seperti itu, kamu itu tidak kasihan dengan bapak kah? Kalau bapak ini nanti dimana lebar sekolah dan sebagainya, itu juga akan membuat merasa bersalah. Berkepanjangan kalau itu turun akan menumpuk, akan juga menjadi sifat yang negatif. Itu posisi merasa pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, itu juga guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, kayak teman gitu loh. Itu juga tidak bagus karena harus ada sopan santun yang harus kita terapkan di dalam semua orang, bukan dengan murid dengan guru, tapi dengan murid juga seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol berikutnya yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung atas perilaku orang lain, kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini juga kurang bagus. Mudah-mudahan kita menjadi guru posisi manajer. Posisi terakhir ini ya adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lanjut. Kemudian muncul segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tadi. Setelah keyakinan kelas, muncul segitiga restitusi ini yang terakhir. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau murid atau orang tua murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa isi segitiga restitusi? Yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi kebutuhan, 3. Menanyakan keyakinan. Itu apa itu menstabilkan identitas? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, contohnya yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu juga tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan tadi, segitiga restitusi tadi, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi membantu kebutuhan murid untuk menjadi identitas yang sukses. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Contoh perilaku guru kita sebagai guru yaitu
ketika menghadapi murid yang bermasalah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu. Dua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita gali terus. Apa yang penting bagi kamu kalau melakukan seperti itu? Apa yang penting? Kita tanyakan pada murid kita. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Lanjut, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu. Jadi kita tetap memberi dorong-dorong itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi ini untuk menuju identitas positif. Dan kalau sudah seperti itu, identitas positif lah terbentuk, yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nama norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh, guru berkata, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, itu keyakinan kelas itu. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, lanjut. Jadi Bapak Ibu guru semua, itulah penyampaian saya tentang budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik lagi, menjadi guru yang diandalkan murid, menjadi seorang manajer, dan selalu membudayakan positif di sekolah, dimulai dari diri kita masing-masing. Mengubah perubahan secara langsung dan secara global itu tidak mudah dilakukan. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Marilah kita ubah paradigma kita sesuai dengan tujuan kita sebagai pendidik, yaitu menggali dan mengembangkan potensi anak didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samanya, sehingga tercapai suatu kebahagiaan yang setinggi-tingginya di dalam kehidupannya. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf mengganggu kesibukan Bapak Ibu untuk menyampaikan semesteran, kemudian nilai, bikin rapor, pokoknya banyak. Saya mengucapkan terima kasih. Apabila kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan dari pertemuan kita hari ini bisa mendapatkan berkah yang positif yang kita ambil. Sekali lagi saya mengucapkan, saya di sini bukan menyatakan diri yang hebat, enggak, tapi saya melengkapi tugas. Jadi disuruh menyebarkan budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil yang selalu mendukung kegiatan kami. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Trakip Adi Suproko, CGP dari Kutai Kartanegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi potong. Dari Pak Tradit. Nah, itu saja. Baiklah, untuk menutup acara ini sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses ya. Itu lagi nih. Iya, pulang. Bu, atau terima kasih Bu. Sukses selalu. Anak-anak semua,
Jadi anak-anak semua, untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa sih keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu? Keyakinan kelas adalah kita buat dengan cara bersama-sama, kemudian kita sepakati bersama. Tentunya kalian pengen mempunyai kelas yang suasana belajar yang bahagia, yang damai, yang nyaman, yang enak gitu. Terus bagaimana caranya, Pak? Nanti Pak Adi akan bagikan kertas ini satu-satu, kemudian kalian tulis masing-masing kalian menginginkan suasana belajar di kelas kalian itu yang bagaimana, untuk menciptakan kalian menjadi mempunyai sifat disiplin positif. Bagaimana teman-teman, sudah siap? Tahu caranya? Dengan cara menulis apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Oke, sekarang Pak Adi akan bagi, kalian langsung tulis. Tolong Arif berdiri, bantu Pak Adi membagikan. Saya bagikan satu-satu ini. Tulis semua, tuh di sana. Kalau sudah ditulis, nanti kita tempel, kalian tempel di depan ya. Yang sudah dapat langsung ditulis. Ayo langsung tulis. Video. Kalau sudah, sekarang kalian tempelkan di kertas ini. Ayo. Udah tarik dulu. Ini. Tempel. Kasih. Sekarang anak-anak semua kita pilih-pilihkan dari harapan kalian. Yang pertama ini saya ingin kelas petik. Kelas Saat belajar. Nah, tidak ingin ada teman yang ribut. Ini masuk sini. Ayo, maju lagi, siapa? Ayo, cepat. Ayo, Erik, cepat, Erik. Bantu baca, baca tadi. Tertib dan sopan santun. Masuk mana? Ini tertib. Ayo, lagi caranya satu, yuk. Ayo, sikat. Saya ingin kelas saya tertib dan saya ingin kerjasama. Saya mempunyai keinginan atau berkeinginan kelas saya tertib dan ada kerjasama antar teman. Tertib dan kerjasama. Masuk sini. Ayo lagi. Sini. Ayo. Menghormati guru dan sopan terhadap guru. Ini yang sangat mulia sekali. Masuk sendiri di sini masih. Menghormati. Ayo maju lagi cepat, yuk. Kita tertib di sini. Kemudian ingin mempunyai teman yang baik agar tidak ada lagi yang berkelahi. Nah, bagus ini kita. Kemudian ini tidak ada bullying. Ini tidak mungkin di antara kalian masih ada yang bully sama temannya. Ada. Nah, itu tolong dihentikan bullying, itu sangat berbahaya. Apa ini? Kelasnya diam dan tertib. Kelasnya diam. Satu lagi siapa nih? Pilih yang mana? Damai. Nyaring. Damai, tenang sekali. Nah, setelah kita pilih-pilihkan, sekarang kita akan kesimpulan. Ini yang paling banyak yang mana kata-katanya. Misalkan satu, kita pilih yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jadi yang ini 8, ini yang pertama, yaitu tertib. Ini berkaitan dengan tertib. Yang kedua, tertib, disiplin. Kemudian yang kedua, ingin mempunyai kelas yang aman. Ingin mempunyai kelas yang nyaman. Nyaman. Aman. Kemudian ini tenang. Yang ketiga, tidak ada bullying. Ternyata ada beberapa ini yang bullying, berarti masih ada ini. Tolong nanti kita rubah itu. Tidak ada bullying yang ini, yang ada adalah teman. Tidak ada yang bersalah, tapi mencari solusi kesalahan, memaafkan. Itu bullying. Yang keempat, menghormati guru, sopan kepada guru. Jadi sopan kepada guru. Menghormati bapak dan ibu guru. Tertib, disiplin, ingin nyaman, ingin mempunyai kelas dalam suasana aman, nyaman, tenang. Kemudian tidak ada bullying. 3, menghormati bapak dan ibu gurunya. Ini mulia betul. Sekarang kalau sudah tahu ketua kelasnya siapa? Sini tanda tangan ketua kelas. Kita sepakati ya bersama-sama. Kita sepakati sama-sama ya. Disaksikan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah. Ketua kelas. Oke ya. Tanda tangan. Apa yang sudah kita sepakati bersama, tolong ketua kelasnya berbicara setelah membuat kesepakatan kelas. Bagaimana? Ya, suasana kelas katanya ketua kelasnya yaitu menjadi suasana nyaman dan aman, disiplin. Jadi teman-teman semuanya ini kayaknya sudah mulai bersama-sama bahwa kita satu sekolah, satu kelas ini adalah satu keluarga. Semangat! Semangat!